Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kok aneh banget ya, lagi beredar video yang bilang ada 5 pekerjaan yang dilarang dalam Islam, yaitu ada pegawai bank, pramugari, pemusik, penyanyi, dan model. Pegawai bank dilarang katanya karena ada riba, pramugari dilarang karena safar dan tanpa mahram. Ini maksudnya perjalanan tanpa yang didampingi saudara dekat atau suami. Pekerjaan ketiga adalah pemusik, dilarang karena musik itu haram dalam Islam. Keempat, penyanyi, terutama bagi perempuan, karena Islam mengharamkan bernyanyi dan berjoget. Yang kelima, model, dilarang karena berdandan di depan laki-laki yang bukan mahram. Juga karena pakaiannya yang dikenakan adalah pakaian yang membuka aurat. Narasi itu saat ini sedang beredar di TikTok yang diposting oleh akun @azarnipenny64. Video itu sudah tayang sebanyak 389.000 dengan jumlah like 1.740 orang. Video berbeda tapi dengan narasi yang sama juga diposting oleh akun @habibgunawan1. Videonya hanya berupa pesan tertulis 5 pekerjaan yang dilarang Islam dengan background musik sholawatan. Pesan ini mengutip pernyataannya dari Ustadz Ahmad Zainuddin. Video ini bahkan sudah lebih masif beredar di TikTok. Jumlah like-nya saja sudah 122.000. Di kolom komentarnya banyak yang mendukung video ini, tapi nggak sedikit juga yang kontra. Musik haram? Emang yang lu pakai di video ini apaan? Tulis orang akun yang kontra. Mempertanyakan background musik di video itu. Loh, Anda emang nggak transaksi lewat bank? Atau Anda juga nggak terlibat dalam sebuah bank? Komentar yang lainnya. Emang dulu zaman Rasul pramugari tidak ada? Komentar yang lainnya lagi. Larangan ini nggak masuk akal sekali. Jelas ini datang dari kalangan Islam konservatif yang selama ini selalu gampang mengharamkan sesuatu. Padahal apa cara pandang seperti itu sudah banyak dikritik orang dan banyak ulama juga berpendapat sebaliknya. Dalam masalah riba misalnya, tidak sedikit ulama yang menganggap bunga bank bukanlah riba. Misalnya pendapat Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Syahid Tantawi, dan Mahmud Sheltut. Sehingga praktek perbankan dan semua pekerjaan di lingkungan perbankan tidaklah haram. Terkait larangan pramugari, ini juga berangkat dari cara beragama yang sempit, menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Begitu juga terkait larangan profesi pemusik dan penyanyi. Tidak sedikit juga ulama yang menghalalkan musik, sehingga tidak logis juga menempatkan kedua profesi itu sebagai profesi terlarang buat umat Islam. Kelompok yang suka melarang-larang musik ini juga seringkali tidak konsisten. Satu sisi melarang tapi mereka juga menggunakannya. Lihat saja contohnya pada video yang mereka sebarkan terkait larangan ini. Terakhir, larangan berprofesi sebagai model. Larangan ini juga mengada-ngada karena berangkat dari cara pandang yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan ditempatkan sebagai objek seks, padahal pikiran mereka sendiri yang selalu tertuju terhadap hal-hal terkait seksualitas perempuan. Jadi, bagi kita yang berpikiran waras, jangan pedulikan narasi-narasi yang nggak masuk akal terkait ajaran agama. Karena narasi-narasi seperti itu tidak akan membawa kemajuan bagi Islam. Justru akan membawa dunia Islam pada kemunduran. Dan bukan hal tidak mungkin kalau narasi seperti itu selalu didengungkan Islam akan ditinggalkan oleh umat. Assalamu ala manittaba'al huda. Pemirsa channel Raja Karana yang budiman, rekan-rekan semua telah mendengar tanggapan seorang saudari kita tentang 5 pekerjaan yang diharamkan dalam Islam. Video tadi saya dapatkan dari channelnya Tanpa Ragi, dan bagian komentar saudari ini menurut saya sangat konyol. Maka saya ingin menanggapinya untuk bahan renungan bagi kita semua. Saudari ini telah menyatakan pikiran majunya yang kebablasan tentang hukum dan aturan hidup dalam agama Islam, yang mana hukum dan aturan agama Islam itu
dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk saudari ini sendiri. Dia tidak sadar bahwa akal yang ada di kepalanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perkataan saudari ini, seakan dia merasa lebih mumpuni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih kemajuan hidup di dunia yang sementara ini. Apakah saudari ini sadar bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Allah membuat aturan bagi manusia supaya manusia itu meraih maslahat dan selamat. Apalah arti kemajuan yang Anda bayangkan, saudari, jika pola dan gaya hidup Anda memberangus dan menabrak hukum Islam? Hanya kebinasaan dan kehancuran martabat yang menanti Anda. Saudari, jangan mengira bahwa kemajuan itu hanya sekedar sandang, pangan, dan papan yang mewah yang Anda miliki. Tapi Anda juga harus mencamkan dan memilter dengan baik cara Anda untuk mendapatkan semua itu. Hidup Anda bukan milik Anda, saudari. Anda harus mempertanggungjawabkan semua yang Anda lakukan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu. Ingat, saudariku, makhluk Allah yang tidak ada aturan adalah binatang. Lalu makhluk Allah yang tidak mau diatur adalah iblis, laknatullah. Saudari mengecam aturan dan hukum Islam yang dinyatakan para ulama kami pada tataran khilaf ulama tentang pekerja bank, pramugari, penyanyi, pemusik, dan model. Lalu saudari yang tidak memahami konsep muamalah dalam Islam mengkritisi khilaf ulama tersebut dengan kedangkalan berpikir Anda. Kenapa saya katakan pikiran saudari dangkal? Karena kita sama-sama tahu bahwa banyak pekerjaan halal di samping 5 pekerjaan tersebut. Lalu bahkan saudari menggambarkan seakan-akan tanpa menghalalkan kelima profesi tersebut, Islam akan mundur, bahkan akan ditinggalkan pemeluknya. Terlalu jauh Anda, saudari yang tidak beragama, menilai maslahat dan manfaat hukum Islam. Ketahuilah, saudariku, jika seandainya Islam tidak diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia ini akan saling makan layaknya binatang, bahkan akan lebih dari binatang, karena ada akal di kepala manusia. Ketahuilah, saudariku, kepercayaan apapun atau kelompok apapun di dunia ini, sejak manusia Adam sampai manusia modern ini yang membuat hukum di luar hukum Islam, tidak akan mampu membendung kebrutalan dan kebingisan manusia yang memiliki kecerdasan dengan hukum buatannya. Tapi dengan datangnya Islam, orang yang jahil jadi berilmu, orang kotor jadi bersih, orang tak beradab jadi beradab, orang yang malas jadi rajin, orang pesimis jadi optimis, orang ingkar jadi taat, orang yang durhaka jadi berbakti, orang pemakan haram jadi pemakan yang halal, orang zalim menjadi orang adil, orang hina menjadi bermartabat, orang mayoritas menjaga yang minoritas, orang minoritas tahu diri di tengah mayoritas, orang kaya
mengayomi yang miskin, orang miskin mendoakan yang kaya. Bukankah hidup seperti ini, saudari, hakikat dari sebuah kemajuan itu sendiri? Kehidupan yang baik dan maju itu adalah kehidupan yang beruntung. Kehidupan yang beruntung itu adalah kehidupan yang bahagia. Bahagia itu tempatnya di dalam hati yang sehat. Hati yang sehat itu didapatkan dengan hanya tunduk dan patuh terhadap aturan hakikat pemilik hidup, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudari menyinggung pendapat beberapa ulama kami yang menghalalkan bunga bank. Baik, sekelumit saya ingin menguraikan hal ini sebagai kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan manittaba'al huda. Pendapat di antara ulama tentang hal ini masih dalam kajian dan masih jauh dari kata sepakat. Maka ketika hal seperti ini terjadi, bagi kita umat Islam berpegang pada hadis Rasulullah, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Istilah bunga bank adalah fenomena wilayah fikih, muamalah. Pendapat awal, bunga bank adalah haram, dan inilah yang tidak meragukan. Lain hal jika ada saatnya para ulama kita sepakat bunga bank halal, maka kita umat akan ikut. Namun terlebih saat ini telah menjamur bank-bank syariah yang menjaga para nasabah dan pegawainya dari hal-hal yang haram dengan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan aturan Islam. Aturan Islam dalam hal ekonomi lebih mumpuni dari kebijakan apapun yang landasannya dari buah pikiran manusia. Lihatlah saudari, bedanya bank-bank konvensional dengan bank-bank syariah. Bank konvensional hanya memikirkan keuntungan yang besar, maka mereka akan berusaha mendapatkan pengutang lebih banyak daripada penitip uang, dengan perbedaan bunga yang berbeda sangat jauh. Bayangkan, bunga untuk penitip uang bunganya 0,00% sampai dengan 0,05% per tahun. Sementara bunga untuk peminjam atau pengutang adalah 7%, sehingga 18%. Prinsip akadnya hanya satu. Anda menabung, Anda diberi bunga 0,05%, dan jika Anda berutang atau meminjam, Anda harus membayar kami sebanyak 7%. Tapi coba saudariku, lihat bagaimana cara bank syariah mengelola keuangan dengan syariat Islam. Prinsip dan akad yang digunakan di bank-bank syariah adalah: pertama, prinsip titipan dengan menggunakan akad wadi'ah, yaitu titipan uang, barang, dan surat berharga dalam bentuk produk tabungan wadi'ah atau ghiro wadi'ah. Keuntungan atau imbalan dalam prinsip ini adalah berupa bonus yang jumlahnya tergantung kepada kebijakan dari bank syariah. Prinsip yang kedua adalah bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, yaitu kerjasama antara nasabah dengan bank syariah dalam menjalankan satu usaha.
dengan kesepakatan untuk saling berbagi laba dan rugi, profit and loss sharing. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, di mana si penjual, pihak bank syariah, wajib memberitahu harga pokok kepada nasabah atau pembeli dengan kesepakatan harga pokok plus margin keuntungan. Kemudian yang keempat, prinsip sewa dengan menggunakan akad ijarah, yaitu kesepakatan sewa menyewa manfaat dari suatu barang. Bank syariah bertindak sebagai pemilik objek yang disewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa dengan kesepakatan pembayaran pokok sewa plus ujrah, keuntungan sewa. Lalu yang kelima, prinsip ta'awun dengan menggunakan akad qardul hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang kurang mampu, terutama bagi nasabah yang tergolong pailit, mengalami masalah dalam pembayaran angsuran pembiayaan utamanya. Bank syariah juga mengambil keuntungan dari nasabah pembiayaannya. Keuntungan yang diambil bank syariah dari nasabah pembiayaannya adalah bervariasi sesuai dengan prinsip dan akad yang digunakannya. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, jika prinsipnya bagi hasil, maka keuntungannya berupa bagi hasil. Jika prinsip yang digunakannya adalah jual beli, maka keuntungan yang diterima oleh bank syariah adalah berupa margin. Begitu juga dengan prinsip sewa, maka keuntungan yang diterima bank syariah adalah berupa ujrah. Namun, jika prinsip yang digunakan adalah prinsip ta'awun atau akad tabaru seperti qard atau qardul hasan, maka dalam kesepakatan ini bank syariah tidak boleh mengambil atau menerima keuntungan dari nasabah. Kemudian soal musik dan bernyanyi, pada dasarnya hukumnya adalah mubah, dan hukum mubah bisa berubah hukum karena melihat illat atau sebab dan akibatnya. Illat dari mendengar musik dan bernyanyi adalah antara mendengar lantunan ayat-ayat Allah dan membaca ayat-ayat Allah, lalu berpaling dengan mendengar musik lain atau bernyanyi yang lain. Karena hukumnya mubah, maka jika waktu yang digunakan lebih banyak membaca dan mendengar lantunan ayat-ayat Allah, lalu lagu-lagu atau musik yang ada di tengah-tengah kita tidak memalingkan dirinya daripada mencintai membaca Quran atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, maka mendengar musik dan menyanyi hukum mubahnya akan tetap. Tapi jika sebaliknya, ketika alat musik itu atau bernyanyi itu memalingkan dirinya dari membaca ayat-ayat Allah maupun mendengar ayat-ayat Allah, maka hukumnya jadi haram. Lalu illat instrumen atau alat musiknya adalah karena alat-alat itu identik dengan syiar orang-orang berperilaku buruk. Maka menurut Imam Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, semua alat musik itu boleh kecuali seruling dan gitar, dan termasuk
gendang atau drum. Karena bagian dari syiar orang-orang yang berperilaku buruk. Karena hukumnya mubah, maka jika kedua alat musik tambah dengan drum tadi sudah tidak menjadi kelaziman orang-orang berperilaku buruk, maka hukumnya tetap mubah. Tapi jika tidak, alat-alat musik itu akan tetap haram kalau memang ketiga alat itu membawa manusia berperilaku buruk. Ikhwan manittaba'al huda. Kemudian akibat dari kedua hal ini, mendengar musik dan bernyanyi, hukum mubahnya tetap jika tidak berakibat. Tadi kita sudah menyampaikan ilat sebabnya kenapa dia menjadi haram, padahal dasar hukum ilat hukumnya adalah mubah, tapi karena ilatnya maka jika tidak bisa diatasi ilat tersebut, maka tetaplah nyanyi dan bermusik jadi haram. Lalu akibatnya yang menjadi bagian kedua dari sebab-sebab haram dan tidaknya musik dan bernyanyi adalah akibat yang ditimbulkannya. Akibat apakah yang ditimbulkan oleh orang yang mendengar musik dan bernyanyi? Akibatnya ada beberapa hal. Pertama, bernyanyi dan bermusik dapat melalaikan hati. Kedua, bernyanyi dan bermusik menghalangi hati untuk memahami Al-Quran dan merenungkannya serta mengamalkan kandungannya. Lalu yang ketiga, bermusik dan bernyanyi, Al-Quran dan nyanyian tidak akan bertemu secara bersamaan dalam hati manusia. Karena Al-Quran melarang mengikuti hawa nafsu dan memerintahkan untuk menjaga kesucian hati, sedangkan nyanyian memberikan sebaliknya, bahkan menghiasi manusia dan merangsang jiwa manusia untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi Al-Quran dan juga alat musik maupun bernyanyi, dia memiliki dua tujuan yang amat berbeda. Nah, ketika seandainya seseorang itu di dalam membaca Al-Quran, maka dia akan mensucikan hatinya, sementara nyanyian menjadikan buruk dan kotor hatinya karena terangsang oleh rangsangan jiwa yang penuh dengan nafsu. Lalu yang keempat, nyanyian dan minuman keras ibarat saudara kembar dalam merangsang jiwa untuk melakukan keburukan, saling mendukung dan menopang satu sama lain. Kemudian yang kelima, nyanyian itu pencabut kewibawaan seseorang. Lalu yang terakhir, nyanyian dapat menyerap masuk ke dalam pusat khayalan, lalu membangkitkan nafsu dan syahwat yang terpendam di dalamnya. Maka bagi kita selaku seorang muslim, jika 6 akibat ini dari 2 profesi ini tidak bisa diatasi atau kita tidak mampu untuk menghindari, hukum mubah itu akan menjadi haram. Maka jika memang tidak mampu menghindarinya atau tidak bisa mengatasinya, sebaiknya dan harusnya meninggalkan profesi ini demi untuk keselamatan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan manittaba'al huda. Lalu profesi yang lain, yakni model, haramnya jelas dan hukumnya qat'i, mutlak, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi
Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi saya katakan pada saudari, janganlah menyimpulkan bahwa para ulama kami demikian ketat dalam hal aurat perempuan ini, lalu menuding bahwa pikiran ulama kami yang salah karena terpicu orientasi seksual perempuan. Saudari sangat salah dalam menilai ulama kami. Allah yang paling tahu dengan karakter ciptaannya sehingga mengharamkan memamerkan aurat perempuan, karena akibatnya sangat fatal bagi kehidupan individu perempuan itu sendiri, bahkan sebuah bangsa dapat runtuh sendi-sendi sosial dan budayanya. Kemudian profesi pramugari. Ilat hukum pada perjalanan wanita dewasa tanpa muhrim ada dua, yakni keamanan dan fitnah. Jika seandainya keamanan dirinya terjaga dengan baik dan juga tidak menimbulkan fitnah padanya akibat perjalanan itu, maka pekerjaan tersebut bisa dilakukan. Tapi jika sebaliknya, di mana perempuan itu tidak aman dan tidak jadi bahan fitnah seperti menggumbar aurat, aji mumpung jauh dari keluarga, asyik masuk keberduaan dengan lelaki bukan muhrimnya, maka pekerjaan ini jauhi untuk kemaslahatan diri perempuan tersebut. Lalu kepada saudara tanpa ragi, Anda seorang Kristen yang mengkritisi Al-Quran dan hadis Nabi kami yang berbahasa Arab hanya dengan bermodalkan terjemahan yang Anda dapatkan, Anda akan salah kaprah dan memperbodoh diri sendiri. Ketahuilah, kami mengkritisi Bibel Anda karena ditulis dan dipahami dengan bahasa kita, Indonesia. Dan sah-sah saja kami mengkritisinya karena untuk mengkaji sejauh mana dan seakurat apa sih kelompok yang menjajakan kepercayaan ini kepada orang yang sudah beragama, yakni Islam. Sejauh yang saya dengar dari debat lintas iman, ternyata kelompok kalian tidak begitu paham atau tidak perlu paham dengan bahasa Yunani yang merupakan bahasa asli Bibel kalian. Dan kesimpulan yang saya dapatkan bahwa kami akan jauh lebih benar memahami Bibel Anda karena kami membaca dan menelaahnya dengan akal. Sementara kalian, kelompok Kristen, membaca dan memahaminya dengan iman, dan lucunya kalian sangat malas membaca Bibel itu sendiri. Karena banyak tulisan-tulisan Bibel yang kalian baru tahu setelah data dibacakan. Kalian seperti heran, terkejut lalu bingung sendiri, dan kalian bahkan menyalahkan Bibel kalian sendiri atau berusaha menjelaskan sesuatu yang baru kalian dengar. Bukankah itu sangat konyol, saudara tanpa ragi? Jadi saudara tanpa ragi, jika ingin mengkritisi Al-Quran dan hadis, kuasai dulu sistematika bahasa Arab seperti nahu, sorob, mantik, bayan, balaghah, asbabun nuzul, dan mustalah hadis. Contoh kesalahan fatal yang Anda lakukan saat menyerang Islam dengan terjemahan surah Muhammad ayat 4, Anda malah menisbikan kata dalam kurung, lalu kamu mengartikan sesuai nafsumu
dengan mengatakan seterusnya dan seterusnya. Padahal kalimat itu ada kata harbu yang Indonesianya adalah perang dan tertulis nyata pada terjemahannya. Bukankah itu kamu telah memperbodoh diri sendiri? Lalu pada surah Al-Baqarah 191 Allah menyampaikan tentang perang juga, dan Anda mengartikan sesuai dengan nafsu Anda. Tanpa ragu, pada surah Al-Baqarah ayat 191 ada bacaan yang berbunyi yuqatilukum. Kamu paham tidak makna bacaan itu dalam bahasa Arab? Kamu tahu tidak perbedaan makna yuqatilukum dengan yuqatilukum? Untuk memahami perbedaan makna antara dua kata itu, kamu harus menguasai ilmu sorof. Tapi jika kamu tidak menguasainya, lalu bagaimana Anda mau berhujjah dengan Muslim tentang ayat tersebut? Bukankah itu namanya kamu memamerkan kebodohanmu di depan banyak orang? Terakhir, tentang lukisan saudara tanpa ragu. Perlu Anda ketahui, ilat kenapa melukis makhluk Allah yang bernyawa haram adalah timbulnya kerusakan akidah ingin menyayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecenderungan seorang pelukis ingin membuat lukisannya semirip mungkin, dan setelah itu timbul kekaguman akan dirinya yang mampu membuat makhluk bernyawa itu mirip ciptaan Allah. Dan terlebih jika orang lain memuji kemiripannya sehingga pelukis pun merasa hebat. Tapi jika hanya sketsa walaupun bernyawa tidak masalah karena tidak ada kemiripan. Lalu jika melukis makhluk bernyawa dengan tujuan hanya untuk mainan, biasa kan anak-anak diajari melukis. Untuk anak-anak melukis tidak masalah karena hukum belum mereka dapatkan atau hukum belum ditempatkan kepada mereka. Atau melukis untuk kemaslahatan hukum, umpama ada penjahat, untuk mencari penjahat ini ada orang yang melihatnya lalu diminta untuk melukisnya. Nah, bagaimana ia melukis? Untuk menyamakan bagaimana wajah dan ciri wajah dari orang yang mau ditangkap. Ini untuk kemaslahatan hukum. Lalu untuk hal-hal yang direndahkan juga bisa dilukis. Contoh seperti tenunan karpet berlukisan hewan, misalnya untuk diduduki, diinjak, tidak ada masalah dalam hal ini. Kemudian tanpa ragu Anda mempermasalahkan tentang fotografer, dan lebih lajunya Anda mengatakan kepada lawan debat Anda dia langsung masuk neraka, sementara Anda tidak tahu apa-apa. Ketahuilah tanpa ragu, fotografer itu tidak melukis. Dia hanya menyorot objek ciptaan Allah, yakni Anda dan istri Anda. Kemudian dia jepret dan cahaya pun menyambar objek. Lalu keluarlah foto objek itu, yakni Anda dan istri Anda, yang hakikatnya ciptaan Allah itu sendiri. Ingat, illatnya tidak ada rasa untuk menyaingi Tuhan pencipta alam yang telah menciptakan alam semesta ini. Demikian saja tanggapan dan penjelasannya. Kira-kira mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada kita. Assalamualaikum manittaba'al huda. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت
antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.